Halo semuanya, hari ini kita menerima paket yang ditunggu-tunggu. Langsung dari kota Kamchatka. Mari kita buka. Di dalam kita melihat botol-botol es. Dan Kamchatkanya juga. Kepiting ini sangat sulit untuk mendapatkannya dalam bentuk utuh. Beratnya hampir 4 kg. Ayo kita mulai. Saat dilipat, ukurannya tidak terlalu besar. Jika kalian membuka jari-jarinya, kalian dapat melihat bahwa ini adalah monster yang ditarik dari dasar lautan. Ada banyak jenis kepiting, tapi hampir tidak ada yang bisa dimakan di dalamnya. Kalau yang ini, banyak dagingnya. Itu sebabnya kepiting ini dianggap yang paling mahal di dunia. Kepiting ini berharga $220. Kepiting ini sudah direbus. Kita harus mengeluarkan dagingnya. Kita kupas cangkangnya. Lalu kita pisah insangnya. Dan lalu kita mulai copoti kakinya. Kita melakukannya dengan hati-hati karena ada duri yang cukup tajam di atasnya. Kita menarik sisa daging keluar dari cangkang. Dan lihat hasilnya, segunung kaki kepiting. Lalu mereka harus cepat tangan di pergelangannya. Jadi kalian harus melakukannya dengan setiap kakinya. Lalu sekarang ambil satu kakinya, potong memanjang dengan gunting. Dan ambil seluruh kaki kepiting aslinya. Lalu taruhkan daging ke dalam mangkuk. Setelah sekitar 20 menit, kita mengeluarkan semua daging dari kepiting. Sekarang ada $220 dalam mangkuk ini. Dalam bentuk ini, kepiting sudah bisa dimakan. Rasanya hampir sama dengan kepiting, hanya saja 2 kali lebih berasa dan dagingnya lebih juicy. Mari kita membuat 3 hidangan kepiting yang sama sekali berbeda. Kepiting Benedictus. Masukkan potongan kepiting yang sudah hancur menjadi serat ke dalam mangkuk. Ambil bawang hijau kecil, potong menjadi lingkaran, dan taruh kepiting ini. Letakkan parutan di atasnya dan parut kulit lemon. Potong kulit lemon menjadi 2, peras sedikit jusnya, percikan dengan minyak zaitun, dan cabainya juga. Bumbu doi dengan garam, lalu diaduk. Semua sudah siap. Lalu letakkan panci berisi air di atas kompor, garam airnya, tuang 2 sendok makan yang cuka, lalu ambil telurnya, dan lalu pecahkan telur ke mangkuk ini. Saat air mendidih, gunakan pengocok untuk mengaduknya dengan cepat, dan lingkaran ini mudah pusaran air. Di tengah, dalam satu gerakan, tuangkan telur. Masak selama sekitar 20 detik. Angkat dengan sendok berlubang, dan taruh di atas handuk kertas ini. Kita membuat 2 telur rebus ini. Sekarang buat saus scotch. Untuk melakukan itu, kita memisahkan putih dari telur. Yang kita butuhkan hanyalah kuning telurnya. 4 kuning. Sebenarnya masukkan mereka ke dalam pemandian uap. Aduk cepat. Setelah 15 detik, lepaskan. Tuang sedikit cuka dan minyak dalam akhiran tipis dan aduk. Cara bertahap mengentalkan masanya. Kemudian bumbui garam dengan tuang ke dalam panci ini. Tempatkan panci dipanggang di atas kompor dan panggang 2 kerut ini kedua sisi dan dibalikkan dengan 2 renyah. Letakkan roti di atas piring, taruh daging kepiting dan saus di atasnya, ratakan. Kemudian telur rebus ini. Lalu kita tuangkan saus scotch-nya di atasnya. Dan terakhir, taburi dengan paprikanya. Kepiting Benedictus sudah siap. Lalu kita iris kuning telurnya. Kuning telur kedua keluar dengan lezat. Mari kita cicipinya.
Oh, ini enak sekali. Roti panggang sangat renyah. Kuning telur, saus scotch, dan kepiting. Ini sarapan para raja. Lalu selanjutnya tom yum. Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah kepiting, kerang, dan udang, santan, pasta tom yum juga, kaldu ikan dalam bentuk baku, kecap ikan, saus siram, dan tomat cherry. Buka bonito kanzashi ini, tuangkan butiran ke dalam panci, tuang 2 liter air mendidih, aduk sampai butiran larut. Hasilnya adalah kaldu ikan yang kaya. Nyalakan kompor, bawa kaldu sampai mendidih, buka santannya. Meskipun lebih terlihat seperti pasta, masukkan ke dalam panci ini. Lalu kita aduk. Sup menjadi putih. Tambahkan kecap ikan ini. 1 sendok makan saus tiram. Dan yang paling penting, pasta tom yum ini. Ada semua bumbu Thailand di dalamnya. Masukkan beberapa sendok ke dalam sup. Lalu aduk. Kita hanya menggunakan makanan laut. Kerang, udang kupas, dan kepiting. Potong tomat cherry menjadi 2 dan masukkan ke dalam sup. Aduk untuk terakhir kalinya dan kepiting tom yum siap. Tuang ke dalam sendok dan isi piringnya. Kincang hijau halus ini dan taburkan di atasnya. Rasanya. Halo semuanya, banyak dari Anda pernah ke KFC setidaknya sekali dalam seumur hidup Anda, dan Anda telah memesan bola basket tajam sejenis ini. Ini punya kaki dilapisi tepung roti, strip, dan sayap. Ini semua sangat enak. Kami memutuskan untuk membuat ember yang sama. Hanya tidak dengan ayam, tapi dengan burung unta. Hal pertama yang kami pesan adalah ember besar ini. Ada spesi di dalamnya, seperti aslinya. Hal pertama yang kita lakukan adalah menutupi ember dengan lapisan primer. Selesai. Kita cat putih di dalam bagiannya. Kita tutupi bagian luar dengan cat merah. Setelah itu, kita berikan ember tersebut ke dalam pelukis. Anda akan melihat hasilnya nanti. Kami pergi ke toko untuk membeli daging burung unta. Kami membeli 2 potong besar daging burung unta. Kami lemparkan mereka ke dalam mobil, beratnya 43 kg. Semua ini mencapai $760. Selanjutnya, kita pergi ke hypermarket. Kami membuat 120 liter minyak bunga matahari langsung ke gerobak. Kami butuh minyak zaitun, paprika, jahe, lada hitam, kemangi, oregano, bawang putih kering, banyak tepung, dan sereal bebas gula. Seluruh keranjang ini penuh berharga $285. Kami memiliki 2 kaki burung unta besar ini. Tapi masih ada kulitnya. Ini sangat luar biasa kuat. Sedemikian rupa sehingga mereka membuat sepatu sedari ini. Kita harus lepasnya. Dengan satu tangan, kami menarik kulitnya dengan kencang. Dengan pisau, kami memisahkan dari dagingnya. Dan kami telah bersihkan satu kaki dengan baik. Kami ulangi hal yang sama dengan lagi kaki kedua. Ketika 2 kaki dikupas dengan sempurna, kita perlu memisahkan tulang kering dari dagingnya. Lakukan semuanya dengan hati-hati agar tidak memotong dagingnya. Pisahkan tulang dari sepanjang sendi. Dan kami dapatkan 2 potong, tibia dan daging. Potong-potongan kedua memanjang sedua bagian.
Dan nanti ini akan menjadi strip ayam. Pisahkan kaki kedua dengan cara yang sama. Ini dia, pemotongan sudah dilakukan. Pada akhirnya kami memiliki 2 tulang kering dan 4 potong sirloin. Tetapi fillet tidak memiliki bentuk yang kita inginkan. Jika dibiarkan seperti itu, ini akan menjadi berantakan. Kami gunakan tali ini. Gunakan untuk sikat potong daging ini. Ya, inilah bagaimana sausnya terlihat. Jadi kami memutuskannya sebagai 4 bagian. Selesai. Untuk membuat bumbunya lebih meresap ke dalam daging, lalu kita gunakan benda ini dengan paku. Ambil bawang manis seperti ini, taruh di atas jahe giling, dengan paprika, oregano, dan kemangi. Dengan lada hitam, bawang putih kering, banyak garam, lalu juga mustard, dan 1 liter minyak zaitun. Kami campur semuanya, dan tuang 20 liter air panas. Rempah-rempah terbuka ini lebih baik di dalamnya. Celupkan potongan burung unta ke marinasi. Dan kita tuangkan lebih banyak air untuk menutupi semua daging ini. Lalu ini diasinkan sepanjang malam. Lembutkan dengan baik. Lalu sebarkan foil ini di atas meja. Letakkan perkamen di atasnya. Keluarkan strip ayamnya. Biarkan sisa bumbu marinasi mengalir. Sebarkan di atas perkamen dan lalu dibungkus. Dan bungkus dagingnya dengan cara yang sama. Lalu ulangi dengan setiap bagian. Ambil nampan kuenya, tempatkan potongan burung unta yang disegel di atasnya. Tahap pertama memasak akan berlangsung di oven besar ini. Kami tempatkan 4 batu ini tahan api. Letakkan nampan di atasnya. Lalu gulung ke dalam oven. Biarkan daging masak selama 8 jam dengan 180 derajat Celcius. Waktu akhirnya telah berlalu. Mari kita keluarkan dari oven. Mari kita potong foilnya dan lihat apa yang ada di dalamnya. Dagingnya pasti dimasak dengan baik. Mari kita buka sisa potongannya. Lalu potong kelebihannya ini, benang-benangnya. Karena kita tidak butuh, lalu dibutuhkan bak besar untuk menggoreng potongan daging yang begitu besar. Dan minyak yang kami beli di toko. Kami buka kotak. Kami keluarkan stoplessnya, membukanya, dan menuangkan minyak ke dalam baknya. Jadi, kita tuangkan 120 liter. Untuk memanaskan minyak ini, kita menuangkan bara panas ke dalam 2 anglo ini.
Hal ini diperlukan untuk memotong kayu. Setelah itu, kita sebarkan dalam manglonya. Sekarang, kita hanya mempertahankan api yang bagus selama 2 jam. Kita membutuhkan kisi-kisi seperti ini. Di atasnya akan memasukkan daging ke dalam penggorengan. Kami mengambil 3 baskom plastik. Tuang air ke dalam salah satunya. Di yang kedua, kami menaruh tepung. Yang ketiga, kita kirim 3 bungkus sereal tanpa gula. Pertama, kita kirim daging burung unta ke dalam tepung, gulung ke semua sisinya. Kemudian kita masukkan ke dalam air. Lalu masukkan lagi ke dalam tepung dan ke dalam air. Di tepung, di air, dan lapisan terakhir adalah serpihannya. Kami coba untuk menutupi seluruh area daging. Letakkan kaki yang dilapisi tepung roti di atas rak. Gunakan prinsip yang sama untuk membuat roti semua potongan lainnya. Langkah terakhir adalah masukkan ke dalam penggorengan. Sekarang kita perlu mempertahankan panas maksimum agar minyak tidak menjadi dingin. Setelah 10 menit, perebusan aktif, angkat parutannya. Ini dia, resep bunga unta KFC sudah siap. Omong-omong, begitu indahnya ember ini setelah melukis potret Kolonel Sanders, kami mengisinya dengan burung unta yang dilapisi tepung roti. Saya pikir ini sangat keren dan terlihat seperti aslinya. Mari kita potong sepotongnya. Daging juicy di dalamnya. Mari kita coba. Daging diasinkan dengan baik dan sangat enak dan breading segaring mungkin. Kami membutuhkan waktu 3 hari dan $1.170 untuk meningkatkan jumlah bola KFC-B. Dan jika Anda mendapat sekitar 1000 like di video ini, tulis di komentar apa yang ingin dilihat. Subscribe channel ini dan klik daftar putar ini. Ada banyak lagi video makanan besar di luar sana. Selamat tinggal semuanya.